Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Garasi Bondan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sekaligus saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya beberapa tahun ini menggunakan expander tahun 2019 tipe Sport yang Matic. Nanti saya akan cerita di sini pengalaman saya, bagaimana rasanya, konsumsi bahan bakar bagaimana, dan perawatannya apa aja. Nanti akan ceritakan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya untuk mengikuti video-video dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah expander milik kami tahun 2019. Ini adalah merupakan expander keluaran pertama ya, sebelum mengalami facelift. Nah, di sini kan saya ceritakan beberapa pengalaman saya. Nanti saya akan jelaskan apa saja fiturnya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, karena beberapa reviewer otomotif sudah pernah membahas ini. Tapi ini saya akan tambahin mengenai pengalaman saya menggunakan expander ini. Kita satu-satu ya, mulai dari depan. Teman-teman semua sudah tahu ini adalah tipe Sport. Yang jelas yang didapat ya. Jadi mulai dari sennya seperti itu, kemudian ini lampunya. Dia modelnya itu lucu ya, jadi kotak gitu dan sennya itu ada di bawah. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya kekinian ya. Jadi menurut saya malah agak kurang pas ya. Banyak kan orang-orang tuh dimodif ini, yang ini kan lampu senja ya. Ini banyak dikasih sen, jadi dimodifikasi yang di atas ini dikasih sen. Karena kalau di sini ini kebanyakan kayak nggak kelihatan gitu loh ya. Itu masih multi reflektor, tidak menggunakan HID, hanya menggunakan halogen biasa. Yang sennya juga tidak menggunakan LED. Kita ke samping ya. Ini ya, ini yang garis-garis ini memang di expander ini sangat nyentrik ya. Jadi banyak garis-garis patah-patah seperti ini. Memang dia berani sekali untuk desain seperti ini ya. Di sini ada chrome ya, ada chrome. Kemudian ini grillnya juga chrome. Sampai logonya juga chrome ya. Kalau tulisan expander ini nih variasi, hanya tambahan aja. Biar apa ya, kalau sini kan kayak kosong gitu ya, kayak nggak ada tambahan. Ini kita tambahin, mungkin kedepannya ini mau agak dihitam-hitamin jadi kayak black chrome gitu ya. Terus untuk fog lampnya itu kecil, di situ bulat. Nah, di sini warnanya silver, jadi sini silver. Nah, ini di sini hitamnya hitam glossy ya. Jadi memang banyak sekali tumpukan-tumpukan warna ya. Jadi ini warnanya putihnya putih metalik. Jadi kenapa kami memilih expander? Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, terutama yang memiliki keluarga lebih dari 5, itu udah bosan dengan model-model LMPV ya, low MPV yang sekarang. Jadi sebelum ini kan ada kayak R3, ada kayak Livina, ya kan? Itu modelnya gitu-gitu aja. Kemudian begitu baru muncul ini, baru kita sedikit melirik ya, wih modelnya bagus juga nih. Terus kayak modelnya juga nyentrik ya, modelnya tuh berani gitu loh. Headlamp di sini ya kan. Dan nanti kita akan infokan kepada Anda
bagaimana sensasi mengendarainya, kemudian apa saja yang sudah kami lakukan di expander ini. Tapi sih ini sebenarnya masih hampir original semua ya, cuman ada beberapa yang sudah kami rubah karena memang menurut kami penting dan itu tidak diberikan oleh Mitsubishi Expander. Oke, kita lanjut ya, kita ke samping ya. Modelnya nih, lihat tekukan-tekukan ini berani sekali ya. Di sini kalau tidak hati-hati ya, bagi Anda yang mau detailing atau poles mobil, hati-hati ya. Ini di sini nih rawan sekali, terutama warna-warna gelap. Kalau di sini tidak perhatian, pinggir-pinggir ini akan cepat habis catnya. Dan kebanyakan warna ini dan warna ini nih beda. Coba perhatikan deh, warnanya hitam atau merah yang agak terang itu, ini sama ini nih beda. Pasti. Walaupun dari baru kelihatannya beda. Kemudian kita lihat rodanya, rodanya cukup besar ya, menggunakan 16 in velgnya. Bawaannya ini NASF Eco 300 Dunlop. Ini empuk ya, empuk. Kemudian juga silent juga lumayan. Profilnya 205/55 ring 16. Tapi menurut saya ini masih agak ketipisan ya. Jadi itu lihat, jadi agak ada gapnya gitu. Mungkin 215 ya, 215 agak dilebarin dikit, atau 205/60 apa ya. Jadi profilnya tuh mungkin agak ditebelin dikit biar lebih ngisi gitu lah. Ini kan masih ada rongga. Tapi kebanyakan pemilik expander di komunitas-komunitas mengganti dengan aftermarket ya. Untuk pernya dia kebanyakan diganti yang agak lower atau agak ceper, jadi dia pas dengan bahan bawaannya. Kemudian kita ke samping ya. Ini spionnya besar sekali ya. Tuh, lihat, besar. Sudah dilengkapi dengan sen di spion, kemudian ada chrome. Di sini chrome-nya panjang banget ini. Sampai belakang situ tuh. Kan keren kan? Ini memang baru kali ini ya kita lihat Mitsubishi dengan gaya-gaya meniru produk lainnya yang sudah terdahulu laris. Jadi menambah-nambah kayak aksen chrome kayak gini. Tapi kalau saya malah kurang setuju sih kalau yang chrome-chrome gini. Kenapa saya juga memilih tipe sport, nanti saya akan ceritakan juga. Oke, kemudian ini kita door visor tidak diberikan, kita tambahi sendiri. Ini aftermarket, ada tulisan expander tuh. Dan ini lihat, handle-nya sudah model tarik, sudah smart key ya, sudah smart key. Kemudian di sini polos, tidak ada side molding ya. Di sini tidak ada side molding. Nah, bagian bawah sini nih warnanya silver ini teman-teman. Jadi kalau misalnya mobil Anda hitam ya ini silver ya. Karena ini putih ya nggak kelihatan ya. Oke, untuk kaca filmnya ini kita bawaannya dikasih Ice Miu. Entah gimana bacanya ya, cuman kemungkinan bacanya Ice Miu gitu. Kita ke belakang lagi teman-teman. Nah, ini nih modelnya yang buat cantik di expander. Jadi ini tail lampnya, model remnya. Dia kalau malam ini nyala LED sampai sini. Dan kemudian itu remnya. Kemudian ini sennya dan ini atretnya. Ini tidak ada yang LED ya untuk rem, sen dan atretnya tidak ada yang LED. Kita ke belakang lagi teman-teman. Nah, di sini ada yang sudah kita tambahi. Jadi kayak ini kamera parkir dan sensor parkir. Ini nggak ada di tipe sport yang dulu. Tapi ya yang dulu tuh tidak ada, padahal harganya sudah mencapai 270-an kalau nggak salah. Tapi ini nggak ada, ini nggak ada, defogger nggak ada. Nah, defogger nggak ada. Sebenarnya hampir-hampir kecewa kita, cuman ya sudah, Mitsubishi ini kok apa namanya PD kok. Tapi yang sekarang yang sudah facelift dia sudah disertai dengan defogger, pemanas kaca belakang kalau bahasa ini. Kemudian ini antenanya, harga segitu dan tahun segitu dia masih pakai antena model biasa, bukan yang shark fin ya. Kalau yang sekarang dia sudah shark fin antena ya, harusnya sih shark fin ya di tahun segitu. Nah, kemudian di sini ada High-mount stop lamp ya, sudah terdapat High-mount stop lamp. Dan ini bukan spoiler, ini bawaannya seperti ini, memang agak
ke belakang gitu ya modelnya ya. Itu tapi bukan spoiler ya. Ini mata kucingnya gini ya, sampai situ hitam warnanya, backgroundnya tidak di glossy ya, dia doff. Dan di bawah sini warnanya silver. Untuk knalpotnya juga belum ada stainlessnya ya bawaannya. Ya memang pede ya Mitsubishi menjual model baru ya, model baru, mesin baru, teknologi baru, tapi banyak yang disunat ini. Padahal ini tipe sport tuh, tipe sport yang satu level di bawah yang tipe tertinggi Ultimate. Nah, tapi ya itu banyak yang nggak ada karena memang model baru, Mitsubishi juga pede ya jualnya. Akhirnya sekarang semuanya dikasih ya. Begitu facelift dia semua dikasih. Ini ada defogger, ada sensor, ada ini, ada kamera, semuanya dikasih sekarang. Ya, kalau yang dulu tahun 2019 ini nggak ada. Kita ke samping seperti ini sama ya sebelah kanan. Kita lihat model kuncinya. Jadi model kuncinya gini teman-teman. Nah, ini model kuncinya sama mirip sekali dengan punya Pajero dan lain-lainnya. Ini udah keyless atau smart key. Ini fungsinya hanya dua, mengunci dan membuka. Kalau kita kunci, ya, itu spion akan melipat otomatis. Nah, kalau kita buka, nah, seperti itu. Itu fiturnya ya. Habis ini langsung kita masuk ke interior. Oke teman-teman, ini adalah interiornya. Kita tadi sudah buka pintunya dan kita disambut full hitam. Karena ini tipe sport, inilah mengapa alasan kita memilih yang tipe sport ya. Karena interiornya semuanya hitam. Artinya tidak cepat kotor. Ini hitam, ini ada silvernya ya. Ini ada jahit-jahitan palsu ya. Ini palsu semua, ini karena cetakan seperti ini. Kualitasnya lumayan tebal ya. Tapi ya tidak tebal-tebal banget. Di kualitas harga di bawah 300 juta. Ada central lock, kemudian ada power window yang auto hanya yang driver, pengunci untuk ini power window, sudah itu aja. Kemudian ada cup holder ya, ini ada satu, kemudian dua, dan dah cuma dua aja. Yang belakangnya tuh bukan cup holder, sempit yang belakang. Oke, kita ke model joknya ya. Ini nanti akan saya komentari sebelum test drive ya. Model joknya seperti ini. Dia ada dua motif. Dan yang tengah seperti ini, dia ada garis-garisnya. Yang pinggir ini dia polos, warnanya hitam. Kemudian fungsinya ada reclining, sliding, dan height adjuster ya, bisa dinaik turunkan. Seperti itu. Kita masuk ya. Oke. Inilah kabin dari Mitsubishi Expander. Oke, saya akan ceritakan apa saja yang jadi bawaannya dan sudah diganti. Kita mulai dari kanan. Ini semua bawaan masih ori seperti ini. Ini untuk multi information display. Kemudian di sini ada AC yang tidak bisa dimatikan, paten nyala terus. Di sini ada start stop engine ya. Kemudian di sini ada electric mirror, kemudian di sini ada tombol untuk menonaktifkan atau mengaktifkan VSC atau Vehicle Stability Control. Kemudian bentuk setirnya seperti ini, lingkarnya sudah dikulit ya, sudah dilapis kulit. Kemudian ini hanya untuk audio, tidak ada cruise control di sini. Tapi yang untuk yang facelift dia sudah cruise control dari tipe sport. Jadi tipe sport harusnya sudah ada cruise control. Nah, di sini ada balutan black piano warnanya ya, seperti ini, rapi, bagus juga bentuknya. Kemudian kita ke tengah. Nah, di sini ini sudah dirubah oleh kami. Kita nyalakan dulu. Nah, di sini sudah kami rubah ya. Aslinya bukan seperti ini, dia masih double din, bentuknya lebar seperti ini, tapi dia masih tidak menggunakan layar. Artinya masih CD, MP3, USB seperti itu, tapi tidak menggunakan layar seperti ini. Akhirnya kita ganti layar seperti ini karena untuk ini ya,
Nah, untuk kamera parkir, jadi memang penting ya kamera parkir. Mobil sekarang rata-rata ada kamera parkirnya, ada sensornya. Cuman di Xpander ini anehnya nggak ada ya, padahal tipe sport itu lumayan tipe tinggi, tapi tidak disertai ya. Ini akhirnya kita ganti ininya. Ini frame-nya kita ganti juga. Lumayan kita modif ya, karena dalamnya itu tidak sesuai dengan Xpander, jadi ada yang kita potong, ada yang kita macam-macam lah. Ini mereknya MTEK, harganya sekitar 2 jutaan. Dia sudah dapat kamera parkirnya ya, jadi sudah satu set dengan kamera parkirnya. Ini Android ya teman-teman, jadi modelnya sudah Android seperti ini, operasinya seperti Android ya, memang kayak gini tuh. Untuk suaranya juga ya model-model Androidnya seperti ini. Dan dia sudah bisa di-linkkan ke sini. Oh, dia sudah kompatibel dengan mobil-mobil sekarang dengan switch steering controlnya. Kita ke bawah, dia sudah dilengkapi AC. Ya iyalah, mobil sekarang sudah ada AC-nya. Dan di tengah dia ada lampu hazardnya. Dia modelnya empuk ya pencetannya. Sama ini AC, dia masih model puter-puteran semua, padahal teman-temannya semua sudah digital. Sampai ke Avanza pun dia sudah digital ya. Avanza yang facelift dia sudah digital, tapi ini belum ya. Tapi lebih lengkap fasilitasnya dari, nah itu yang bikin bingung kan. Nih lihat, ini semburan AC-nya itu bisa atas bawah, bawah aja, bawah sama defogger depan seperti itu. Ini untuk fan-nya, kemudian ini untuk pengatur suhunya. Di sini warnanya hitam glossy ya backgroundnya itu, dan lumayan cukup cepat tergores juga kalau tidak hati-hati. Nah, di bawahnya dia ada storage kecil ya, bisa untuk HP di situ. Kemudian ini ya, ini bisa dibuka. Nah, itu bisa dibuat nyimpan apa kayak uang kayak. Nah, terus di sini ada untuk USB dari audionya. Nah, di sini masih ada lighternya. Dan di sini adalah shifternya ya. Dia modelnya lurus gitu aja. Dan ini empuk banget perpindahannya ya, enak. Dan untuk handremnya dia masih manual, bukan elektrik. Nah, di sini dia cepat lecet ya teman-teman, hati-hati. Di sini cepat lecet. Jadi kalau sudah lecet ya bisa dipoles. Ini bahannya bisa dipoles menggunakan nano polisher. Seperti itu. Kemudian di sini ada cup holder 2 ya, dan di sini ada storage lagi. Modelnya geser ya. Gitu. Lumayan besar ini, bisa untuk minum juga, tempat minum. Oke, seperti itu. Kita ke kiri. Glove boxnya kita lihat tuh, lumayan besar ya. Lumayan besar glove boxnya. Kemudian yang sebelah kiri door trimnya sama yang kanan ya, untuk cup holdernya. Seperti itu. Untuk audio, kualitas suaranya dia lumayan bagus karena sudah ada tweeter ya. Ada dua tweeter. Dan di sini low bass atau untuk mid bassnya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk setirnya, dia fungsinya sudah tilt steering dan teleskopik ya. Nah, disinilah yang tidak ada di temennya itu. Ini tarik. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kenapa dia disertakan teleskopik itu nanti saya akan ceritakan kenapa dan tujuannya apa. Kemudian untuk tuas wipernya dia cukup lengkap ya, depan belakang sudah intermittent. Kemudian intermittent time-nya dia bisa diatur slow atau fast. Sebelah kanan dia ada pengaturan lampu ya, dan ini untuk mengaktifkan fog lamp. Oke, seperti itu. Kita menuju ke speedometer. Di situ ada tachometer, kemudian tengah ini midnya
multi information display-nya, kemudian sebelah kanan speedometernya ya. Isinya apa aja itu petunjuk untuk servis ya, peringatan servis, kemudian pengaturannya itu macam-macam ya. Tapi kita kembali aja. Nah kan ini ada macam-macam. Kita kembali. Trip A, kemudian trip B. Ini sisa bahan bakar yang ada di tangki, kita bisa 250 km lagi ya. Ini rata-rata bahan bakar di dalam kota seperti itu. Rata-rata kecepatan yang sudah saya tempuh. Dan ini logo Eco-nya. Sebelah kiri dia ada suhu mesin, dan sebelah kanan petunjuk bahan bakarnya, dan paling bawah itu ada odometer. Ini mobil baru jalan 4.780 km. Oke, kita ke atas. Hand gripnya model lipat ya. Kemudian di sini sun visornya ada kacanya tapi tidak ada setel lampu ya. Nah ini sama, sebelah kanan nggak ada kacanya. Oke, untuk lampu bacanya dia model satu aja ya, nggak bisa kanan kiri teman-teman, standar banget seperti itu. Ini nanti saya atur untuk posisi mengemudi saya. Nanti kita ke baris kedua. Baris kedua sama seperti baris pertama, tapi cup holdernya seperti ini ya, model bisa dua, yang satu botol kecil full hitam semua, dan ada silver di tengahnya sama seperti depan. Dan lihat untuk bentuk joknya, motifnya sama, headrestnya hanya disertakan dua, dan di tengah itu nanti ada armrestnya. Ini bisa sliding, bisa reclining. Kita masuk ya. Tinggi saya 174 cm, sudah saya atur tadi sesuai dengan tinggi saya. Dan ini kondisinya saya mundurkan pol ya, pol kan, sisanya masih banyak ya. Dan menurut saya ini mobil lumayan besar ya, seperti ini. Dan ini model double blowernya, dia masih model manual seperti ini ya, puter-puteran. Di tengah lampunya di sini ya. Untuk headroomnya lumayan ya, nggak terlalu sempit, dan joknya juga nyaman. Oke, kita ke baris ketiga. Baris ketiga ini lagi kita lipat ya, untuk joknya seperti ini. Kalau kita fungsikan seperti itu ya, masih bisa kita sharing lagi. Jadi yang baris kedua agak maju sedikit, sudah lumayan nyaman ya untuk orang dewasa. Tapi sebaiknya sih kalau di belakang ini rata-rata sih memang anak-anak kecil ya, yang tingginya tidak lebih dari 160 cm, dia baru nyaman seperti itu. Di belakang sudah ada cup holder ya, kanan kiri. Oke, kemudian di sini ada toolbox, ada dongkrak dan lain-lain, ada toolkitnya situ. Ban serepnya ada di bawah. Bagasinya 1 jengkal lebih. Koper dewasa bisa masuk, tapi ini agak ditegakkan ya. Nah seperti ini. Jadi kalau selalu reclining seperti ini, koper yang besar tidak bisa masuk. Cukup sekian, kita lanjut ke mesin. Oke, ini dari sektor mesin sudah lumayan rapi ya, sudah di coverin ya. Untuk yang batch pertama mungkin ada yang belum di coverin, tapi yang saya dapat ini sudah di cover. Tapi yang lainnya lihat masih terlihat ya, umumnya mobil Jepang. Itu ada ABS-nya, kemudian itu master remnya kelihatan, akinya kelihatan, fuse box-nya kelihatan. Ya, umumnya mobil Jepang ya teman-teman. Ini dibekali mesin 1500 cc, menghasilkan 105 PS di 6000 rpm, kemudian torsinya 141 Nm di 4000 rpm. Ya lumayan bertenaga, tapi tidak terlalu kencang. Menurut saya seperti itu, karena dia menggunakan sistem penggerak roda depan. Jadi kalau
tanjakan-tanjakan itu dia agak ngos-ngosan ya. Tapi kalau untuk jalanan kota-kota dia lumayan responsif, tapi tidak kencang. Yang saya rasakan seperti itu. Dia sudah disertai dengan peredam ya, peredam atau penahan panas, hood isolator seperti itu. Oke, dari mesin seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan test drive dan saya akan ceritakan, itu saya akan mengomentari kabin dari expander ini. Mulai dari depan, dashboardnya lumayan lebar ya, panjang, lebarnya juga lumayan lebar. Kacanya lumayan panjang juga dan lebar juga, mirip-mirip Honda, model-model Honda gitu. Pilar A-nya tidak begitu terlalu mengganggu karena ada kaca kecil. Kemudian spionnya oke banget karena ini model spionnya besar ya. Jadi cukup besar lah bagi ibu-ibu yang menggunakan expander itu, tidak usah khawatir karena spionnya lumayan besar. Kemudian untuk joknya ini sebenarnya empuk teman-teman, empuk, tingginya juga pas ya headrestnya, walaupun tidak saya naikkan ya. Tapi untuk sayapnya itu sayapnya itu nggak menopang badan kita saat kita bermanuver. Jadi misalnya kita manuver kanan dan kiri ya, itu kita ketemu empuknya gitu loh tuh. Jadi beda dengan mobil-mobil yang menyediakan sayapnya itu kayak memeluk kita. Jadi begitu saat kita bermanuver, kita ditangkap oleh sayap-sayapnya. Nah tuh. Jadi modelnya tuh dia lebar dan empuk. Ya sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi beberapa orang, atau menurut survei saya, saya tanyakan ke teman-teman yang menggunakan expander tuh, ada yang nggak suka model-model sayap yang seperti memeluk banget ya, atau choke racing ya. Itu kan sayapnya bagus ya, jadi kita seperti dipeluk gitu ya. Kemudian untuk headrestnya ini juga lumayan empuk juga ya, tapi nggak terlalu keras juga, dan pas, tingginya pas. Nah, pas. Kekurangannya adalah ini seatbeltnya dia tidak bisa diatur naik turun, ketinggiannya tidak bisa diatur. Jadi mau nggak mau ya segini. Jadi kalau Anda orangnya tinggi ya mungkin pas ya, tapi kalau orangnya pendek terlalu ke atas ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ini, jadi ketika Anda tingginya lebih dari 170 cm, otomatis kan kita akan memundurkan joknya untuk mendapatkan injakan pedal yang pas ya kan. Jangan sampai nekuk gini, kita harus posisi seperti ini supaya nyaman. Otomatis kita akan mengundurkan joknya seperti ini. Nah, dimana posisi mengemudinya akan jauh. Nah, di expander tidak, karena dia sudah dilengkapi dengan teleskopik. Nah, jadi bisa pas. Inilah kenapa disediakan teleskopik di expander. Kemungkinan kalau dibuat paten ini mungkin agak capek ya. Jadi kita seperti ini, kalau Anda lebih tinggi lagi 180 cm seperti ini, tangannya akan sininya akan capek. Untuk fitur-fiturnya sebenarnya yang disediakan tuh lengkap, kayak AC sudah ada semburan atas bawah, tapi dia modelnya belum digital. Beda dengan temennya ya yang Toyota atau Honda, dia sudah mulai digital. Sebenarnya tidak banyak kekurangannya, cuman kekurangannya itu yang dibutuhkan. Kayak di tahun 2019 ini kan tidak ada sensor, tidak ada kamera parkir seperti itu. Nah, kemudian di sini tidak ada armrest. Jadi ketika kita manuver ya gini set. Nah, ini kebablasan. Di sini terlalu ke bawah untuk letak kotak penyimpanannya itu, jadi tidak bisa difungsikan sebagai armrest. Nah, ini seperti ini. Masa nyetirnya kebanyakan di komunitas diberikan armrest yang universal itu ya, itu sudah lumayan membantu. Harganya sekitar 300.000 sampai 500.000 ya. Itu yang model tidak ada kulit. Jadi kalau mau di retrim sekalian pasang untuk armrestnya, itu lebih enak. Jadi mengemudinya untuk jarak jauh capek kan, kayak gini nggak bisa, kita jadi kayak gini. Itu sih yang saya rasa. Jadi
perlu ditambah armrest supaya untuk menambah kenyamanan. Untuk joknya mungkin udah cukup nyaman, tapi saya belum bisa mengatakan ini durable karena saya pakai mobil ini jarang-jarang dari tahun 2019, kilometernya juga baru 4000, jadi joknya masih keras semua, jadi masih belum ada yang lembek gitu. Oke, sekarang kita jalan ya teman-teman. Nanti akan saya ceritakan ketika kita jalan di yang cukup jelek ya, jalan rusak. Jadi mesinnya, suara mesinnya tuh ya sedikit terasa masuk ke dalam ya, gak terlalu parah, tapi seperti Avanza yang lama itu tidak terlalu parah seperti itu. Tuh, kalau kita becek kita masih kedengaran suaranya sekitar 60% lah masuk kan. Kemudian untuk peredaman pintu-pintu itu ya lumayan bagus. Untuk suara jalan atau suara ban ya itu lumayan teredam karena memang mungkin tipe bannya juga bagus ya. Dan suspensi, nanti kalau suspensi nanti kita akan coba di jalanan yang keriting dan jalanan yang jelek seperti itu. Sejauh ini saya menggunakan expander itu tidak ada kendala di masalah mesin karena memang baru sekali ya, baru 4000 km saya jalan. Cuman ada beberapa yang direkall kemarin, itu Anda sudah tahu sendiri, saya tidak akan sebutkan. Anda cari sendiri informasinya. Ini mobil sudah ada yang direkall, sudah ada yang diganti partnya oleh Mitsubishi. Kemudian untuk setirnya, dia sudah menggunakan electric power steering, jadi rasanya enteng ya, enteng sekali, mirip-mirip electric power steering lainnya. Ini sangat enteng, di kecepatan 120 km ke atas ya, dia akan memberat. Jadi layaknya fungsi electric power steering pada umumnya. Seperti biasa saya akan mencobanya di jalan bebatuan ini. Untuk suspensinya dia cenderung lebih empuk ya, empuk sekali malah. Menurut saya ini MPV paling empuk mungkin ya, selain R3 dan Livina. Karena kan ini kompetitornya dari Ras, Avanza, Livina. Kalau Livina sama ya, karena ini produksi setelah tahun 2019. Livina dan Expander bekerja sama jadi satu produksi. Mungkin untuk settingan suspensinya sama. Jadi dibanding dengan kawan-kawannya itu suspensinya ini tergolong empuk teman-teman. Kita lihat tuh, kita ini di jalan jelek loh, tapi saya tidak mengalami goncangan yang begitu dahsyat. Sebentar lagi kita lewatin polisi tidur, saya agak kencang sedikit ya. Nah, belakangnya empuk ya, jadi tidak terlempar penumpangnya. Ini kondisi saya sendiri tidak berpenumpang, itu aja kita udah merasakan nyaman di mobil ini, jadi empuk. Tapi menurut saya masih sedikit sekali agak limbung ya, karena ini mobil tinggi ya, jadi mungkin travelnya mungkin terlalu tinggi, jadi kita kayak empuk tapi agak goyang-goyang gitu, gimana ya. Nah, makanya kebanyakan di komunitas Expander itu coil springnya diganti kayak merek-merek Tain dan lain-lain lah, jadi supaya dia travelnya lebih pendek lagi, jadi nggak terlalu mental-mental. Kalau kita sendiri, kalau kita bawa penumpang mungkin lebih mantap lagi ya, jadi nggak terlalu mental-mental. Jadi gitu ceritanya. Jadi kalau Expander ini lumayan empuk dan serasa naik SUV empuk lah. Padahal ini low MPV loh. Mitsubishi bisa menyeting suspensi sebegitu nyaman. Kalau ngomongin performa mesin itu ya saya tidak akan berharap lebih di Expander ini, karena 1500 cc dengan badan sebesar ini kita bisa becek. Untuk ngejar lampu hijau aja kita udah lumayan ya.
karena memang mesinnya itu tidak terlalu besar. Mungkin idealnya di bodi sebesar ini ya 1800 kali ya, atau 2000. Itu akan mendapatkan konsumsi bahan bakar mungkin yang lebih hemat. Karena di 1500 cc dengan bodi seperti ini saya dapat dalam kota menggunakan Pertamax itu rata-rata di 10,5 atau 11 jarang ya, 10,5 km per liter dengan kondisi jalanan yang nggak macet, artinya jalanan lancar ya, tidak ada hambatan, tidak ada macet, kadang-kadang malah bisa sampai 9,5. Tapi kalau di luar kota itu saya pernah tes juga, luar kota sekitar 114, 115, tergantung kita juga ya, kita mengemudikannya seperti apa. Kalau kita agresif ya pasti akan lebih boros tentunya, seperti itu. Jadi di Xpander ini saya tidak berharap lebih di performa mesin yang wah gitu ya, yang kencang, tidak. Saya hanya ingin nyaman di Xpander, kemudian suara kabin juga kedap, kemudian mesin juga handal dan hemat. Oke teman-teman, ini sebentar lagi kita akan lewat ring road, artinya mau bebas hambatan. Nah, di sini akan saya videokan di speedometer juga. Teman-teman bisa lihat ya pergerakan speedometernya seperti apa. Ini mobil responsif atau enggak. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di ring road. Nah, kita akan coba geber mobil ini, kita akan kick down seberapa sigap dia untuk transmisinya. Oke, ini kita sudah dapat jalan lurus. Oke, seperti ini ya kondisinya. Kita akan kick down. Jadi kalau dibilang kenceng ya nggak kenceng, kalau dibilang lambat juga nggak lambat, ya moderate lah untuk tenaga mesinnya. Ketika kita kick down juga suara mesinnya juga masih terdengar, tapi ya cukup halus menurut saya sih, tidak terlalu berisik kayak mau cekik gitu ya. Tenaganya lumayan aja karena memang bodinya besar ya. Kemudian perpindahan giginya itu rata-rata kalau kita kick down itu hampir di 5000. Itu kondisi standar mobil ini. Nah, kalau untuk akselerasi kecepatan mobil ini sama Mobilio itu saya lebih megang di Mobilio karena dia lebih cepat ya. Untuk akselerasinya dia lebih kencang. Tapi kalau untuk kenyamanan lebih nyaman di Xpander. Besok kapan-kapan kita akan ceritakan di Mobilio pengalaman saya setelah beberapa tahun pakai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan nih pengalaman saya menggunakan Mobilio. Nah, setelah ini saya akan coba putar balik ya. Kita akan coba putar balik seberapa pendek radius putarnya. Jadi kalau di dalam kota itu kan kita pasti akan mengalami putar balik. Nah, itu kalau di Xpander seperti apa? Kalau di yang sepengalaman saya yang radius putar paling pendek itu ada di Avanza. Jadi Avanza itu bisa patah banget beloknya. Dan yang radius putar paling panjang ya, yang paling panjang itu di Livina. Jadi Livina itu saya nggak bisa patah banget beloknya. Nah, untuk di Xpander ini seperti apa? Nanti ini di ring road saya ambil posisi paling kanan ya. Nanti akan saya patahkan, jadi mentok kanan, nanti dapatnya di mana? Di tengah-tengah atau di paling kiri. Itu yang akan jadi patokan bahwa radius putar ini pendek atau panjang. Ya, ini kita boleh putar balik ya, kita putar balik. Ini posisi paling kanan. Ini langsung saya patahkan, jadi beloknya langsung kayak saya putar habis. Ya, kita tunggu dulu. Oke, langsung kita gas. Nah, ternyata kita dapat. Jadi tidak terlalu ke kiri ya. Artinya dia tidak masih tergolong pendek lah. Jadi untuk di dalam kota masih nyaman. Kita bisa putar balik lebih fleksibel seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman untuk review dan pengalaman saya
memakai expander beberapa tahun ini. Kesimpulannya dari mulai modelnya dia sangat modern. Mengapa kita pilih expander? Karena modelnya modern, kemudian fitur-fiturnya juga lumayan banyak. Ada beberapa fitur yang disunat yang menurut saya itu penting, seperti kamera parkir, sensor parkir itu sebenarnya penting banget, tapi disunat oleh Mitsubishi dan akhirnya dimunculkan di versi yang facelift-nya. Kemudian untuk kabinnya lumayan lega ya. Ada beberapa kekurangan di jok dan lain-lain tadi sudah saya sampaikan. Kemudian suspensi ini dia lembut sekali ya. Jadi pada saat kita bermanuver di jalan seperti ini dia sedikit limbung ya, tapi tidak mengalami limbung yang parah. Artinya dia suspensinya masih bagus ya. Sedikit banget limbungnya, masih bisa ditoleransi ya. Jadi walaupun dia tinggi mobilnya dan empuk, tapi masih limbungnya nggak terlalu terasa lah, hampir sempurna menurut saya seperti itu. Empuk juga, walaupun saya mengendarai sendiri, tapi suspensi depan belakangnya itu empuk ya. Kemudian untuk mesinnya kita tidak berharap lebih di tenaga atau performa mesinnya yang lebih, karena memang mengingat ini adalah LMPV, jadi kita berharap mesin yang durable aja, mesin yang tahan lama, irit bahan bakar, halus ya, karena untuk kenyamanan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita merawatnya. Jadi setelah kita memiliki mobil ini, perawatan rutin, mesin, oli ya 5.000 km sekali, servis harus rutin dan lain-lain lah. Kemudian dari sisi lainnya mungkin ada banyak kekurangan, tapi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu lagi karena masing-masing orang berpendapat beda. Menurut saya ini kurang, tapi menurut yang lainnya tidak. Itu bukan menjadi kekurangan. Nah, itu silahkan. Mungkin itu aja pengalaman saya menggunakan expander selama dari tahun 2019 ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin banyak kurangnya, kita mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan dari video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu di project-project kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.